Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita, pertemuan kita di malam hari ini, tidak henti-hentinya ya, di 1 bulan terakhir ini kita semua disuguhkan tontonan kabar-kabar yang sebenarnya tidak begitu mengenakkan bagi kita umat Islam khususnya, yang sebenarnya peristiwa ini sudah lama terjadinya. Anggap saja resminya itu dari tahun 1948. Anggap saja ya, walaupun sebelum itu sudah ada kejadian-kejadian yang tidak bagus. Itulah saat orang-orang Yahudi bersepakat untuk mendirikan sebuah negara yang akhirnya mereka sebut dengan negara Israel. Nah, sejak saat itu sampai sekarang, kalau kita justru di tahun 45 itu sudah merdeka, dan di tahun-tahun itu juga Indonesia secara khusus mengajak ya kepada seluruh negara-negara lainnya untuk mendukung semua kemerdekaan negara-negara yang masih terjajah gitu. Nah, sampai saat ini di antara yang belum merdeka atau bahkan satu-satunya yang belum merdeka itu adalah Palestina gitu. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari yang tidak kita lupakan, walaupun bukan berarti kita ingat yang jauh lalu kemudian kita lupa dengan yang dekat. Enggak, yang dekat kita selalu ingat, yang jauh juga kita tidak melupakannya gitu. Begitu sebaiknya dan seharusnya. Dan sekurang-kurangnya ada 4 hal secara ringkas ya, apa yang bisa kita lakukan di sini jauh dari negeri Palestina. Sekurang-kurangnya ada 4 hal. Orang menyebutnya 4D. Orang menyebutnya 4D. D yang pertama itu adalah diplomasi sebenarnya. Ya, ini diplomasi terus dijalankan terutama oleh pemerintah pusat ya, oleh Presiden, oleh Kementerian Luar Negeri dan seterusnya. Ini pokoknya kita dukung semua diplomasi yang diperankan oleh negara kita secara khusus gitu ya. Yang kedua, selain dari diplomasi, yang kedua kita juga bisa melakukan donasi gitu kan. Ya, donasi ini jangan dinilai dari besar dan kecilnya, tetapi kita menilainya dari kebersamaannya. Jadi walaupun cuma 10.000, walaupun cuma 5.000 misalnya ya, nanti akan ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satunya walaupun kecil ada deretan di antara orang-orang yang nanti akan mengenang sejarah pada saat nanti insya Allah Palestina sudah merdeka. Kira-kira kita bisa cerita dengan anak keturunan dan seterusnya bahwa sedikit banyak walaupun tidak banyak adalah yang pacak kita bantu untuk mereka-mereka yang sedang tertindas gitu ya.
misalnya 5.000, 10.000 ini jangan dianggap sepele gitu kan. Ini sifatnya donasi. Kalau nak besar-besaan mungkin tak katik juga gitu kan, nak besar-besaan kan. Nah, jadi kita mainnya di yang kecil-kecilan. 5.000, 10.000 jangan dianggap sebagai hal yang kita anggap percuma gitu, enggak. Termasuk misalnya contoh besarnya masjid ini misalnya, dari 5.000, dari 2.000, dari 1.000 gitu kan. Kalau masjid ini sudah jadi, adalah catatan-catatan amal baik bahwa masjid ini berdiri, di ujung-ujungnya itu adalah nama kita dikit gitu kan. walaupun kita masuk namanya di ujung, tapi ada nama kita di masjid ini insyaallah gitu kan. Ini nomor 2, donasi. Dan sekarang ini tinggal mencari tempat yang terbaik untuk menyalurkan donasi ya. Saya kira Baznas juga menyalurkan, Badan Amil Zakat Nasional juga menyalurkan donasi ya. Maksudnya memberikan fasilitas siapa yang mau berdonasi, insya Allah disampaikan dengan amanah gitu. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dakwah ini maksudnya adalah menyebarkan informasi ini. Sedikit banyak, walaupun sekali, walaupun 2 kali, adalah kita cerita dengan siapa aja itu kan, tentang Palestina. Kita cerita dengan anak yang masih kecil, tidak jadi masalah. Ini bagian dari dakwah. Dakwah itu menyebarkan, menyebut, mengenalkan nama Palestina ke orang lain gitu kan. Ini dakwah. Yang keempat, yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah doa. Nah, doa ini juga jangan disepelekan, dan jangan jugalah kiranya dalam bab doa ini kita selalu mendoakan Palestina ini nunggu ada yang mimpin doanya. Kalau bisa jangan. Maksudnya kalau bisa mendoakan Palestina dan mendoakan siapa saja yang kondisinya mirip seperti Palestina, jangan menunggu kita ngaminkan doa orang lain gitu kan. Ngaminkan doa orang lain bagus, tidak ada yang salah, tetapi cobalah ngangkat tangan sendiri-sendiri supaya kita datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri dengan membawa doa sendiri-sendiri. Setelah sholat zuhur misalnya, ya coba angkat tangan, ndak usah pakai bahasa Indonesia, ndak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, mohon bantuanmu nasib saudara-saudara kami yang ada di Palestina misalnya ya. Disebut itu. Setelah kita sholat sunnah dan seterusnya, setelah misalnya menunggu waktu subuh, masuk Masjid Al-Ikhlas jam 4, masih ada sempat 2 rakaat tahiyatul masjid, masih sempat misalnya 3 rakaat witir misalnya. Setelah itu sambil menunggu azan subuh ngangkat tangan, selain doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga, doa untuk masyarakat sekitar, doa untuk Palestina disebut oleh masing-masing kita. Jadi jangan semata-mata menunggu mengaminkan doa orang secara rame-rame gitu kan. Nah, itu di D yang terakhir yang bisa kita lakukan di momen-momen ini. Karena banyak orang yang menduga, banyak pakar yang menduga insya Allah tidak lama lagi ya, walaupun mungkin dalam hitungan tahun, entah dalam hitungan bulan, insya Allah nanti pada akhirnya banyak sudah isyarat-isyarat yang akhirnya orang-orang percaya bahwa Israel akan habis ya, bahwa Israel akan habis. Sudah banyak isyarat-isyaratnya gitu. Kan Israel ini sebenarnya kan negara proksi. Apa negara proksi itu? Israel ini sebenarnya negara yang diadokan karena ada sponsor. Ibarat Mato Merah inilah jadi, kemudian ada sponsor, wong nak muat daerah baru,
ada sponsor. Jadi Israel jadi negara itu sponsornya itu kuat, diantaranya Amerika, Inggris, Jerman gitu kan, dan seterusnya. Nah sponsor ini sekarang ini lah buntu juga sponsor ini. Jadi sponsor ini lah buntu juga. Mana dia nak mendukung sponsor perang Ukraina dengan Rusia. Dah kuat uang sponsor di dua perang ini, habis duit. Jadi kalau ini lepas, kami tak pacak lagi nak nyokong, misalnya ya. Nah ini salah satu isyaratnya ya, bahwa Amerika dan sekutunya sekarang ini juga tengah krisis. Duit yang dulu dipakai untuk sponsor Israel, sekarang ini mereka masing-masing buntu juga kira-kira kan. Ya sebuntu-buntunya Amerika masih triliunan. Cuma itu kategorinya buntu gitu kan. Kategorinya buntu. Berijo dewe kira-kira kami tidak sanggup lagi misalnya kan. Nah ini isyarat yang pertama. Isyarat yang kedua, dulu kenapa akhirnya Israel ini menyatu, bukan Israel, orang-orang Yahudi ini menyatu? Karena dulu sebabnya orang-orang Yahudi ini mengalami nasib yang buruk di masa dulu ya, di masa-masa siapa? Nazi ya. Orang Yahudi ini dulu, orang Yahudi di Eropa ini masing-masing mereka ini jadi orang terhina kira-kira, jadi orang terhina, dilakukan pembunuhan dan seterusnya. Nah akhirnya gara-gara itu mereka bersatu. Nah sekarang kebalikannya, mereka melakukan sesuatu hal yang sama seperti yang mereka dulu dapatkan di Eropa, tapi mereka balas dendamnya bukan ke orang Eropa, balas dendamnya ke Palestina. Ini namanya bukan perang lagi, karena dia sudah membabi buta gitu kan. Kalau perang kan ada aturan, militer lawan militer, militer lawan budak kecil, itulah tidak masuk akal lagi itu. Itulah habis jalan buntu. Militer musuh wong sakit, nah itu udah masuk akal lagi itu. Nah ini yang nomor dua. Yang nomor tiga sekarang ini yang menyuarakan supaya Palestina ini merdeka bukan hanya orang Islam sekarang ini. Justru demo-demo yang paling besar itu adanya di negara-negara Eropa, di Inggris gitu kan, di Perancis, di Amerika sendiri. Termasuk orang Yahudi sendiri itu demo minta ibaratnya berhenti gawian seperti ini. Nah ini beberapa tanda-tanda yang dibaca oleh orang gitu. Bahkan ada yang meramal, menduga kuat kemerdekaan Palestina itu akan ada di tahun 2027 atau 2028. Ada yang sempat ibaratnya meyakini bahwa saking tidak lamanya lagi, mungkin tahun 2027 ini akan merdeka. Entah jadinya nanti Palestina ini merdeka lalu kemudian negara Israel ini bubar gitu kan. Terus kalau negara Israel bubar, kemana uangnya? Sebenarnya gampang uangnya, balik baik. Rata-rata uang Israel itu punya dua paspor pak, punya dua paspor. Paspor dia dulu di Eropa dengan paspor dia sekarang negara Israel. Suruh balik, misalnya ada Yahudi dari Amerika, suruh balik ke Amerika. Ada Yahudi dari Inggris, suruh balik ke Inggris. Ada Yahudi dari Belanda, suruh balik ke Belanda. Rata-rata mereka tuh pegang dua paspor. Pendatang galau, umumnya pendatang galau penghuni dari negara Israel itu, pendatang dari Eropa. Nah kalau nanti Palestina merdeka dan adalah kenangan-kenangan sedikit kita tentang Palestina, kita mendoakan, kita ada donasi kecil-kecilan, aku rasa ini bagus menjadi ingatan kita gitu. Walaupun sifatnya kecil-kecilan, sebagaimana kita ingat berdirinya Masjid Al-Ikhlas ini, walaupun tidak harus untuk disebut ya, ini untuk jadi kenangan pribadi. Saat kita nyengok Masjid Al-Ikhlas ini, kita agak-agak seneng juga adalah kenangan-kenangan kita di Al-Ikhlas ini gitu.
Saat kita misalnya melihat Masjid mana lagi misalnya kan, berdiri bagus, adalah kenang-kenangan indah kita dengan masjid itu walaupun sifatnya tidak banyak. Jangan sampai tidak katik sama sekali kan, ibaratnya tidak katik kenangan sama sekali. Tiba-tiba orang jenguk Masjid Al-Ikhlas lah bagus, katik dia kenangan di sini misalnya ya, tidak katik kenangan walaupun Rp1.000 misalnya kan, yo agak-agak mak mano kan pas nyengok di sini kan, nyesal ado, cobalah kemarin misalnya nolong cak 50.000 misalnya kan. Ini kenangan-kenangan bagus seperti ini butuh kita perbanyak di tempat lain gitu kan. Butuh kita perbanyak di tempat lain. Nah, baik Bapak Ibu semua, itu mengawali dari pertemuan kita pada malam hari ini. Sekarang kita masuk ke buku yang sudah kita baca, kitab Matan Abi Suja. Kita sudah di ujung-ujung bab zakat ya, sudah di ujung-ujung bab zakat. Kemarin terakhir kita membahas zakat perdagangan, zakat urud tijarah. Nah, zakat perdagangan ini jemaah semua, kata pengarang buku ini, wa tuqawwam urudut tijarati inda akhiril hauli bimasturiyat bihi wa yukhraju min dzalika rubu'ul ushur. Menghitung zakat perdagangan ini dihitung berdasarkan nominal dari barang yang diperjualbelikan. Jadi barangnya, kalau saya jualan baju, maka yang dihitung itu adalah bajunya, bukan rukonya, bukan mobilnya, bukan motornya. Itu tidak dihitung sebagai barang dagangan. Yang dihitung barang dagangan itu adalah bajunya. Kalau saya sebagai penjual herbal, maka yang dihitung itu adalah herbal yang dijual itu. Rukonya, lemari-lemarinya itu tidak dihitung. Nah, masuk dalam kategori sampai nisab zakat perdagangan kalau barang yang kita dagangkan itu, barangnya ya, barang yang kita dagangkan itu sampai nisab setara dengan 85 gram emas. Ini setara dengan nisab emas. Kalau kita jual gorengan misalnya ya, jual gorengan, gerobaknya itu tidak dihitung. Yang dihitung itu bakwannya, pisang gorengnya gitu kan. Berapa hitungannya? Hitungannya 1 juta Ustaz. Kami bayar zakat belum? Belum, masih tangih berarti itu, masih kecil berarti. Tapi kalau dia punya gorengan 50 kok gerobak, 50 gerobak ya, si kok gerobak ini misalnya isi gorengannya modalnya 1 juta misalnya, berarti ada 50 juta berarti. Masuk belum? Belum juga. Belum juga. Karena 85 gram emas itu kalau kita kalikan 1 juta 1 gramnya, berarti setara dengan 85 juta. Nah, misalnya saya punya kawan misalnya dia bisnis herbal. Saya tanya, berapa total dari herbal yang dijualkan ini? Berapa harganya? Dia ngomong sekitar 100 juta Ustaz katanya. Berarti bisnis dia ini lah masuk dalam kategori bisnis besar, dan oleh karenanya dia sudah sampai nisab. Misalnya ini sudah Jumadil Awal ya, apa Rabiul Akhir salah. Masih Rabiul Awal akhir ya. Ini misalnya Rabiul Akhir. Misalnya saya punya jualan di bulan Rabiul Akhir tahun 1444 ini. 1444 Hijriah. Total dari barang-barang yang saya jualkan ini 100 juta. Itu dicatat dulu lah. Rabiul Akhir 1444, total barang yang dijadikan sebagai alat yang kita jual ini modalnya 100 juta.
Itu masuk nisab namanya. Nah, mengeluarkannya di akhir tahun. Kita lihat tahun berikutnya 1445 Rabiul Akhir 1445, kita lihat lagi. Yang kita lihat itu apa? Yang kita lihat itu pertama adalah barangnya dulu. Barang dagangannya masih berapa kira-kira? Barang dagangannya. Setelah barang dagangannya kita lihat, kemudian kita lihat juga duit cash dari hasil barang ini. Saya barang ini masih total harga sekitar 80 juta misalnya. Duit cash dari penjualan barang ini misalnya ada 20 juta misalnya. Kemudian ada yang belum bayar 10 juta. Berarti kan 80 tambah 20 100. Plus yang belum bayar 110. Nah, berarti karena dia sudah masuk nisab, berarti tahun depan dia bayar zakat atas nama zakat perdagangan 2,5% dari 110 juta karena melebihi nisab ya. Di awal dia masuk nisabnya, kemudian sampai akhir dia bertahan bahkan melebihi nisab. Nah, itu baru dia wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Cuma kalau seandainya di awal 85 juta di awal modalnya, kira-kira 5 bulan yang akan datang habis barangnya ini, duit tidak muncul, segala macam duit terpakai berobat segala macam, akhirnya barang yang diperdagangkan ini kira-kira tinggal 20 juta, duit cash dah kate, berarti dia ngulang baru, berarti ngitung baru, bangkrut berarti dia. Ya tekor. Kalau tekor tidak mungkin wajib zakat kan? Berarti dia ngitung baru. Yang kemarin sudah masuk nisab zakat coret dulu, ngitung baru lagi dia. Jadi memang ini untuk uang yang dagangnya stabil. Untuk uang yang dagangnya stabil. Ya kalau dagang-dagang kita, dagang-dagang warung, ya warung manisan. Kalau yang kecil-kecilan itu biasanya belum. Kecuali kalau yang partai. Lah nyebut partai pula sebab sekarang ini. Partai besar-besaran. Nah ini zakat perdagangan dikeluarkan 2,5% ya, 2,5%. Baik, itu zakat perdagangan. Berikutnya kita masuk ke zakat fitrah ya, zakat fitrah. Berarti kita anggap habis ini pembahasan zakat mal, zakat harta. Ada zakat ma'din, zakat barang tambang, tapi ini jarang. Ada juga namanya zakat rikas, zakat barang temuan, tapi ini juga jarang terjadi. Misalnya barang tambang, ada enggak barang tambang sekarang ini yang dikelola atau yang ditemukan oleh perorangan? Sangat jarang ya. Misalnya tiba-tiba orang nemu atas nama pribadi ya. Atas nama pribadi misalnya orang nemu batu bara misalnya. Sekarang kan batu bara kan dikelola oleh korporat ya. Batu meteor. Itu ya? Baru inilah aku tahu. Ada yang nemu batu meteor kan. Ya ini agak jarang. Atau ada yang misalnya sumurnya misalnya ada yang berisi minyak misalnya kan. Itu walaupun ada tapi tidak banyak. Ya. Berisi minyak itu. Atau barang temuan. Barang temuan ini harus besar juga. Barang temuan ini harus setara dengan nisab zakat emas. Nah, dianggap barang temuan itu adalah saat kita menemukan barang berharga di tempat yang di sana tidak ada penduduk warga gitu ya. Jadi kategori barang temuan itu. Barang temuan itu adalah barang yang tidak ada pemiliknya. Kalau kita menemukan duit di dalam masjid ini barang temuan apa bukan ini? Bukan. Karena kalau ada kita nemu duit di masjid, ini mesti ada orangnya ini.
Makanya beda. Barang temuan itu dalam bahasa Arab disebut dengan rikaz. Sedangkan barang yang terjatuh itu namanya luqatah dalam bahasa Arab ya. Kita menganggap kalau kita bertemu emas di masjid ini, cincin, ini jangan dianggap sebagai barang temuan, dah. Ini barang tercecer. Beda antara barang temuan dengan barang tercecer. Kalau barang tercecer positif ada yang punya. Tapi kalau barang temuan memang barang yang dakati pemiliknya gitu kan. Dakati pemiliknya. Nah, biasanya itu peninggalan orang-orang dulu misalnya. Nah, tiba-tiba saya bapak nyelam di Sungai Musi situ misalnya kan. Nah, harta karun lah kira-kira. Harta karun lah. Misalnya ada yang nyelam di Sungai Musi situ misalnya kan. Dia menemukan misalnya patung tapi emas misalnya kan. Nah, ini boleh kita sebut dengan barang temuan karena tidak mungkin ada yang ngaku itu patung kami nyampak kan ya. Itu ngaku-ngaku itu berarti. Kapan nyampaknya gitu kan. Misalnya kan. Nah, kalau dia menemukan barang temuan yang sifatnya berharga seperti itu, dia nanti ada zakatnya juga. Asalkan barang temuan itu adalah barang yang berharga dan harganya setara dengan harga emas. Nanti zakatnya besar, zakatnya 20%. Zakatnya 20%. Jadi zakat rikas barang temuan inilah yang paling besar. Prosentasenya 20%. Sebagian yang lainnya umumnya 2,5%. Kalau untuk pertanian 5% sampai 10%. Ya, tapi pokoknya dapat harta karun itu jangan terlalu diharapkan sebenarnya. Dapat harta karun itu jangan terlalu diharapkan. Kita tuh berharap yang pasti baik kan. Kalau nak ada duit begawe, kalau ada duit keluar rumah gitu kan. Berjualan dan seterusnya gitu kan. Naftar begawe itu yang pasti-pasti kan. Nunggu kapan lah bertemu harta karun gitu kan. Iya, nunggu kapan lah bertemu harta karun. Saya pikir kita bertemu harta karun di mbek pemerintah pula kan. Orang maju menemukan barang-barang antik tiba-tiba kita pamerkan di media sosial. Kata pemerintah ini dia lokak katanya kan. Didatangi oleh pemerintah, di mbeknya dijadikannya sebagai ya sebagai cagar budaya lah segala macam lah gitu kan. Akhirnya tidak jadi dapat harta karun gitu. Nah, ini zakat rikas, namanya rikaz ya, barang temuan. Nah, kalau barang tercecer dia tidak boleh diambil menjadi hak milik pribadi. Kalau barang tercecer itu harus diumumkan di tempat umum dan harus ditunggu. Ustaz, dah kata yang ngambilnya berapa hari? Baru 2 jam Ustaz. Belum gitu kan. Belum. Baru 2 jam. Nunggunya berapa hari baru boleh dijadikan sebagai hak milik pribadi. Seingat saya itu 2 tahun, seingat saya 2 tahun. Misalnya kita menemukan jam di sini atau menemukan emas, umumkan dulu sampai 2 tahun ke depan. Kalau udah KTI ngembek, mungkin boleh diambil sebagai nama pribadi. Cuma kalau untuk nama pribadi sebenarnya udah aman juga. Yang paling aman itu kalau seandainya ada barang tercecer, kemudian dak kati yang ngembek-ngembek sampai setahun sampai 2 tahun, nah itu dijadikan sebagai amal sosial baiklah. Nah, dijadikan sebagai kas masjid misalnya ya, atau masukkan ke UPZ misalnya ya, unit pengelola zakat untuk modal administrasi awal gitu kan. Untuk beli buku, untuk beli kalkulator, beli printer misalnya ya. Nah, itu bisa. Jadi jangan mudah kita mengambil barang temuan tapi sebenarnya itu bukan barang temuan, itu barang tercecer. Jangan gampang mengambil barang tercecer. Ada duit di jalan 20.000, cup kita ombek kan, kita bawa balik, kita makan, kita minum kan. Nah, itu sebenarnya bahaya itu, karena itu punya wong. Yang paling bagus ambil, kalau pengen simple masukkan ke kas masjid.
Kalau mau simple ya, masukkan ke kas masjid. Karena kalau 20.000 nak diumumkan terus agak repot juga. Ada 20.000 diumumkan, ada 10.000 diumumkan gitu kan. Ada 1.000 diumumkan gitu kan. Iya, kaki ada yang ngaku-ngaku. Iya, daripada ada yang ngaku-ngaku, lemak dia lah juga kan. Lemak dia aja. Ngaku. Jadi langsung taruh bedi di kotak masjid. Nah, itu bagian dari hal-hal yang sebenarnya jangan gampang. Dulu orang-orang tua kita dulu itu sangat mewanti-wanti, jangan gampang memasukkan makanan minuman ke dalam badan kita ini dari sesuatu yang kita dewek tidak tahu ini dari mana asalnya gitu. Tidak jelas itu ya, tidak jelas. Makanya sebagian dari wong, tapi ini bagus sebenarnya, bagus. Sebagian dari wong itu dia pisahkan di dalam dompet dia itu. Ini duit yang jelas, ini duit yang tidak jelas gitu. Ada kawan yang dia misahkan. Kan biasanya dompet itu kan ada dua tempat ya. Ada dua tempat naruh duit. Yang bagian depan katanya kalau misalnya payo kita beli gorengan apa kan, payo katanya tuh mbak dompet gue katanya, tapi mbak yang bagian depan mbak katanya ngapain bagian belakang, itu yang bagian belakang itu duit tidak jelas katanya kan. Ya maksudnya kalau duit tidak jelas itu kalau pacak jangan dimakan katanya, bahasa dia itu kan. Nah ini kan masih bagus kalau dia masih punya pikiran cak itu kan, jangan dimakan. Paling-paling jadinya jadi yang lain kan. Apa jadi pulsa kayak kan, apa jadi mainan misalnya kan. mainan anak-anak kan. Walaupun sebenarnya jadi pulsa jadi mainan juga kalau bisa sih jangan, tapi yang paling banter yang dia lakukan itu sudah bagus. Dia memisahkan antara yang bakal masuk ke dalam badan dengan yang seharusnya jangan masuk ke dalam badan. Nah itu ya. Iya. Ya, karena isya kita ini lena para, ada lagi yang kira-kira pengen disampaikan atau pengen ditanyakan sebelum kita istirahat? Nah, kalau kolektor barang-barang antik misalnya ya, apakah dia masuk rikas? Enggak, karena kolektor itu biasanya hasil dari awal itu jual beli biasanya kan. Kita beli barang-barang antik dari orang ya, kan? Itu tidak termasuk ke rikas karena kita sifatnya beli barang itu. Rikas itu yang murni temuan yang tidak ada akad jual beli. Kita nemu barang A, kita nemu barang B, itu ada zakatnya kalau nilai nominalnya besar. Kalau nilai nominalnya besar. Tapi kalau barang yang kita beli, barang antik yang kita beli, tapi kita simpan baik sebagai hiasan segala macam, dia tidak dihitung sebagai barang untuk dizakati tidak. Ini barang antik. Karena barang antik ini kalau pecah dikit selesai kan, habis dia kan. Jadi dia tidak menghasilkan duit. Kecuali kalau barang antik ini dia jual, misalnya dia jual barang antik dapat 100 juta, apakah ada zakat penjualan? Tidak ada zakat penjualan. Nanti 100 juta ini digabungkan dengan duit yang lain baru dia jadi zakat. Kalau dia ada tabungan nanti masuk ke zakat tabungan. Kalau duit 100 juta ini dia belikan emas, nanti jadi zakatnya zakat emas, digabungkan dengan emas-emas yang sebelumnya dia ada. Jadi secara umum begitu modelnya itu. Jadi bukan berarti orang yang punya barang antik terus dia bebas dari zakat, tidak juga. Kalau dia jaga barang antik ini
sampai akhirnya dia jual belikan, nanti digabungkan dengan harta yang lain. Tapi kalau pecah, selesai, rugi dia kan. Rugi dia dari barang koleksian dia. Ada lagi? Ya. Ya. Dia muslim kan? Pokoknya begini, orang kalau dia duitnya dalam setiap tahun, dalam perputaran tahun dia punya harta, baik harta emas, baik harta duit, baik dia pedagang, kalau setiap tahun nominal duitnya ini masih di atas nisab zakat, dia setiap tahun kena zakat terus. Dia tiap tahun kena zakat terus. Jadi zakat itu bukan sekali seumur hidup, bukan. Dia bisa jadi setiap tahun sesuai dengan kadar ekonominya. Ya, kalau udah galak bayar zakat, nggak usah berduit banyak-banyak gitu. Jadi kalau tidak mau bayar zakat, jadi tidak apa-apa, tapi duitnya dikit-dikit bayar. Usahakan duitnya di bawah 80 juta, tidak kena zakat dia. Tapi kalau punya duit di atas 80 juta secara umum ya, baik dia punya emas atau dia punya simpanan uang kertas, atau dagangannya sudah nominal modal yang diperjualbelikan di atas 80 juta, itu biasanya akan kena zakat terus setiap tahun. Tapi sebenarnya kalaupun seandainya ada yang mengeluarkan zakat setiap tahun, itu bagus, berarti itu ciri ekonominya stabil gitu kan. Kalau orang zakatnya setiap tahun, zakat malnya setiap tahun, itu ciri nominal ekonominya stabil gitu. Ya, apapun itu yang jelas kita syukuri dulu kondisi kita sekarang ini, ya, sambil berharap kalaulah seandainya pengen menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat, mungkin kita akan terus berusaha supaya nominal kepemilikan harta yang kita punyai itu di atas rata-rata ya. Baik, ini saja dulu ya, kita salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.